Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube. Apa kabarnya kepada Anda semua? Saya senang sekali bisa kembali menyapa Anda dengan topik kembali pada cryptocurrency adalah menentukan harga tertinggi dan terendah pada cryptocurrency. Banyak sekali yang bertanya adalah ketika koinnya sudah naik, Bitcoinnya sudah naik sampai dengan satu level, dia bertanya, apakah ini waktu yang tepat untuk menjual? Dan ketika turun, dia akan bertanya, ini turun kan? Lalu kapan saya harus membeli? Atau kalau penurunan seperti apa yang membuat saya merasa dalam bahaya? Selalu pertanyaannya ke arah sana. Oleh karena itulah Anda bisa coba untuk pelajari pada video kali ini. Dan tonton sampai habis pada video ini. Karena apa? Di bulan Mei 2021, karena banyak sekali yang bertanya mengenai cryptocurrency kepada saya membuat sebuah online course singkat yang bisa saya bagikan gratis kepada Anda semua mengenai step by step bagaimana caranya memulai trading di cryptocurrency. Please stay tune sampai video ini habis. Kita mulai sekarang menentukan harga tertinggi dan terendah dari cryptocurrency. Bila Anda berbicara mengenai harga tertinggi dan terendah, maka kemungkinan Anda berbicara dengan sudut pandang analisa teknikal, di mana analisa teknikal itu sebenarnya hanya berbicara mengenai dua hal. Anda kalau sudah mengikuti video-video saya sebelumnya, pasti Anda akan aware bahwa analisa teknikal itu bisa digunakan pada apapun, termasuk cryptocurrency, termasuk saham, termasuk options, US market, juga termasuk pada forex dan komoditi, dengan dua kata kunci, ada harganya dan ada volume perdagangannya, maka bisa dianalisa teknikalnya. Bahkan waktu itu kita contohkan pakai pergerakan grafik COVID-19 di DKI Jakarta. Bisa. Nah, sekarang mari kita kembali rekap. Bila kita bicara secara analis teknikal, harga terendah saat ini yang kita sedang coba cari-cari, karena kalau lagi turun kan berarti kita cari harga terendahnya dong. Seumpama kita lagi terjun nih, kita tanya, ini dasarnya yang mana nih? Yang di sini, yang di sini, di sini. Nah, harga terendah saat ini adalah harga terendah yang pernah dicapai di waktu sebelumnya. Jadi ketika Anda dengan landasan seorang analis teknikal berbicara mengenai harga yang tepat untuk harga terendah pada saat ini, Anda akan melihat ke harga historis. Oke? Sedangkan kalau Anda mencari harga tertinggi saat ini adalah harga tertinggi yang pernah diraih sebelumnya. Jadi ketika Anda lihat ke atas, loh ini tertingginya kapan? Ya Anda lihat ke sebelumnya, historisnya. Harga tertinggi sebelumnya di mana? Maksudnya bagaimana, Ryan? Mari kita mulai dengan contohnya saja agar Anda tidak bingung. Di layar Anda, ini adalah pergerakan harga Bitcoin terhadap BIDR. Saya ambil dari toko crypto exchange, di mana toko crypto adalah salah satu exchange daripada cryptocurrency yang terdaftar dan diregulasi oleh Bapepti di Indonesia. Dan BTC BIDR pada pergerakan menurut dalam rekapannya dulu ya, Anda harus tahu ya. Dalam pergerakan 2 minggu terakhir, Bitcoin mengalami penurunan terus-menerus. Kenapa? Karena Bitcoin kembali menyentuh level tertinggi sepanjang segala masa. Nah, penurunan ini akan bertanya-tanya kita sebenarnya akan sampai di mana. Nah, bila Anda dengan analisa teknikal, maka Anda bisa mendapatkan kisaran harga sebagai areal beli. Jadi, bila pada saat saya membuat grafik ini di teknikal, saya ada di posisi sini, maka saya tarik garis dari yang sebelumnya. Jadi ini adalah naik, ya kan? Ini berarti adalah garis, ya. Ketika dia turun, ini adalah garisnya. Ketika dia turun, ini adalah garisnya. Dia naik kembali, berarti ini adalah kisaran garisnya. Begitu dia naik sampai atas, berarti kisaran garisnya juga. Begitu dia turun, ini ada kisaran garisnya. Turun lagi, ada kisaran garisnya. Secara singkat, kita bisa dapat seperti itu. Jadi, bila pada saat ini saya ditanyakan, kalau turun lagi akan kemana? Pertama akan kembali ke sini. Tapi kalau turun lebih jauh akan kemana? Maka akan ke sini. Kalau ini naik akan kemana? Maka akan ke sini. Kalau naik lebih jauh maka akan ke sini. Kalau naik lebih jauh akan ke sini. Jadi kalau misalnya saya harus membuat suatu gerakan yang mungkin bisa diharapkan begini. Dia naik, begitu naik dia agak turun dulu, koreksi, dia akan naik lagi. Nah, seperti itu. Jadi targetnya setelah mengalami kenaikan di tanggal 26 April dan bila terus naik maka akan menuju 844 juta, dan bila terus naik akan mencapai 889 juta, dan bila terus naik akan mencapai level titik tertinggi yang sebelumnya. Kenapa? Karena yang kita lakukan adalah mencari titik terendah dan tertinggi pada saat ini dengan melihat
harga tertinggi dan terendah yang pernah dicapai pada masa yang lalu. Cukup jelas saya kira. Nah, nanti dulu Ryan, kalau ternyata dalam satuan waktu ke belakang tidak ada titik tertinggi selanjutnya, tidak ada titik terendah selanjutnya, bagaimana? Bisa dong, ada satu kejadian, kita akan menemukan harga naik terus, mencapai rekor terbaru. Anda akan bertanya, loh terus atasnya gimana dicarinya? Kan nggak ada lagi titik tertinggi sebelumnya, kan begitu ya? Oke, maka caranya, misal contoh ya, Anda melihat pergerakan harga Ethereum, di mana harga Ethereum agak sedikit berbeda dalam beberapa waktu terakhir, di mana biasanya bergerak secara linear, tapi ini memiliki beta negatif gitu ya. Jadi apa yang Anda lihat adalah Ethereum membuat titik tertinggi yang baru ketika Bitcoin sedang mengalami penurunan, di mana titik tertinggi yang baru itu ada kisaran 39.740 sekian. Nah, ini akan jadi masalah. Kenapa? Kalau titik terendahnya Anda tidak akan jadi masalah. Kenapa? Karena ketika titik terendah Anda tahu, oh iya ini loh angkanya akan ada di kisaran ini. Kalau dia akan turun lagi Anda akan tarik garis ke sini. Karena ini kan sama ya, tarikan garis kurang lebih dari sini ya. Seperti ini ya. Nah, lalu kan turun lagi akan ada di sini. Kalau dia akan turun lagi akan turun ke sini. Kalau turun lagi akan turun ke sini. Bawahnya saya sudah bisa tarik Ryan. Kalau atasnya bagaimana? Saya nggak tahu loh, dia akan pergi lagi setelah ini, saya benar-benar nggak tahu. Seperti itu ya. Nah, pertama adalah yang harus Anda lakukan adalah scroll dulu ke chart yang lebih panjang. Ada atau tidak? Nah, ternyata dari Ethereum ini kan posisinya ada di sini ya. Sebelumnya tidak ada. Berarti secara otomatis, iya bener nih, kita tidak bisa menentukan harga tertinggi selanjutnya dari pergerakan harga historis. Kan terjadi seperti itu, betul nggak? Nah, maka perlu treatment lain dalam menentukan harga tertinggi selanjutnya. Yang kita bisa lakukan adalah dengan menggunakan metode projection atau proyeksi. Yang pertama, ya ini sebenarnya terbalik ya, harusnya adalah tarik channel trend dulu. Yang kedua adalah dengan menggunakan golden ratio dari Fibonacci. Oke, kalau kita tarik trend channel tuh maksudnya bagaimana Ryan? Begini, ini dapat Anda tarik garisnya ini, dua garis sejajar ini, dan Anda juga bisa lihat pada video sebelumnya di RF channel, ataupun Anda pada aplikasi MyRF, karena kami di MyRF sudah membuat indeks sehingga Anda belajar sangat gampang. Tidak perlu cari-cari yang mungkin pada satu masa saya bahas saham, satu masa saya bahas unit link, Anda akhirnya jadi bingung sendiri. Ini video kok tumpang tindih dengan yang lain yang mungkin sedang Anda mau pelajari cryptocurrency, Anda bisa akses di MyRF. Nah, ketika Anda membuat trend channel seperti ini, maka ya ketika Anda tanya selanjutnya, dari Bitcoin ini bisa ke angka berapa ya kalau dia turun dan dia bisa kembali naik dengan perkasa gitu. Ya udah, maka Anda akan mendapatkan nilai proyeksi yang baru di 1 miliar gitu. Tapi kenapa saya bisa lakukan ini? Yaitu dengan cara menarik daripada dua titik terendah dengan dua titik tertinggi. Ini nggak ngepas ya, masih agak turun sedikit, mungkin ini bisa ambil yang ini gitu ya. Tapi ininya jadi jebol desa sedikit gitu ya. Anda jadi gunakan yang ini. Wah Ryan, kok saya ngerasa bahwa subjektif banget ya Ryan ya. Ryan bisa tarik yang ini, padahal harusnya pakai yang ini. Sebenarnya kenapa saya tarik yang ini adalah karena saya menggunakan tarikan dari garis sejajar yang di bawah. Saya tarik sejajar dengan yang di atas, sehingga saya dapat yang ini. Tapi ada aja orang yang tidak bisa menerima itu. Dia biarkan ini dengan dua garis ini, dua titik ini ditarik. Ini yang dibiarkan untuk terjadinya breakout sedikit. Bagi saya itu tidak rapi untuk saya contohkan, tapi itu menjadi subjektif. Nah, itulah masalah dalam Anda menarik trend channel. Kenapa? Karena ada subjektivitas yang muncul dari diri Anda. Oke, jadi tetap saja proyeksi adalah proyeksi, bisa beda-beda. Kalau ditarik dari sini mungkin hanya 900 sekian dan mungkin jadi sama-sama ini. Tapi karena saya ingin mendapatkan suatu proyeksi ke atas, maka saya agak lebihkan. Itu pun kalau ini ternyata bentuknya ke sini. Kalau ternyata dari sini langsung sampai sini, maka gradien kemiringnya tentu tidak akan mencapai level 1 miliar yang saya maksudkan. Betul dong? Itu memang perkaranya berbicara dengan menggunakan trend channel. Namun, saya harap Anda bisa mendapatkan suatu bayangan bagaimana caranya Anda memproyeksikan sebuah harga di masa yang akan datang, di mana tidak ada titik tertinggi selanjutnya dari kondisi hari ini. Oke? Mari kita lanjutkan ke selanjutnya yang mungkin lebih ada standarnya dibandingkan ini banyak subjektifnya.
Oke, ini adalah Fibonacci Trend Projection. Fibonacci Trend Projection itu adalah Anda ambil 3 titik, 1, 2, 3, di mana titik ini adalah titik sebelumnya yang mengalami titik terendah sebelumnya, lalu adalah titik tertinggi pada satu periode, dan adalah fase koreksi selanjutnya. Dengan 3 titik ini, maka Anda akan mendapatkan suatu garis-garis yang secara default akan muncul. Kalau Anda tanya apa itu Fibonacci, maka Fibonacci adalah sebuah deret angka, di mana deret angkanya itu adalah dianggap sebagai golden number ataupun bisa disebut dengan magic number, karena memiliki banyak sekali pembuktian di dunia bahwa golden ratio yang digunakan oleh Fibonacci ini memang mengambil dari falsafah kehidupan manusia gitu ya. Anda bisa melihat Mona Lisa dan lain sebagainya, kenapa disebut sebagai salah satu penggambaran yang sempurna, karena juga menggunakan efek Fibonacci. Lalu juga Anda bisa melihat keong, di mana keong itu juga ada efek daripada golden ratio Fibonacci. Silakan Anda pelajari sendiri, kita tidak bahas itu. Yang kita bahas adalah projectionnya. Jadi bila ditanya adalah Bitcoin terhadap BIDR itu berapa proyeksinya, ini Anda bisa lihat setelah melewati level 77 juta akan bergeser ke 80 juta, akan naik ke 82, akan naik, dan bila mana ternyata melebihi daripada titik tertinggi sebelumnya, maka bisa pergi ke 987 juta, akan pergi ke 1 miliar 16 juta, dan 1 miliar 59 juta. Ini adalah Fibonacci dengan trend projection. Sehingga bila Anda tidak mendapatkan titik tertinggi selanjutnya dengan penarikan garis ke masa yang lalu, Anda bisa cari tren dengan menggunakan projection dari golden ratio Fibonacci. Oke, kita lanjut. Tidak sedikit yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana kalau ada koin-koin baru yang rilis? Contohnya adalah TKO dari toko kripto, di mana TKO pada sukses sekali dalam sudut pandang saya melihat kenaikan hari pertamanya dan juga penurunan atas kenaikan tertingginya setelah terjadi initial exchange offering, yaitu bisa adalah koin yang di offering melalui exchange, di mana pada waktu itu dirilis melalui IEO-nya pada Binance. TKO bisa kita perhatikan sudah mulai mengalami penurunan. Tapi Anda akan bertanya, Pak, kalau saya punya proyeksi bahwa TKO akan kembali ke harga sebelumnya dan akan kembali mengalami kenaikan, di mana saya tahu harga terendahnya tidak perlu ditanyakan lagi karena kita sudah sama-sama lihat. Bagaimana melihat ke depannya, di mana TKO ini utilisasinya belum maksimal, bla 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 bla. Anda punya analisa sendiri yang menggunakan sudut pandang fundamentalnya. Mari kita geser, kita akan kembali bagaimana cara melihat harga selanjutnya daripada koin yang baru saja rilis, juga dengan metode yang sama, yaitu dengan projection dengan golden ratio Fibonacci. Caranya adalah Anda bisa baca di sini. Saya mengambil titik terendah sebelumnya, titik tertinggi yang hampir mencapai areal titik tertinggi pada hari pertama IEO terjadi. Setelah IEO diberlakukan, yang terendahnya sudah mulai terlihat. Maka bila Anda perhatikan, harga daripada TKO berbanding dengan BIDR akan bisa menuju ke 40.000, ke 44, 48, 53, 60.000, dan selanjutnya bila break daripada 60.800 ini akan bergeser ke 69, 70.000 dan 74.343. Itu dengan metode Fibonacci projection. Sehingga mungkin Anda yang ingin mendapatkan target-target selanjutnya, kalau target yang terendahnya Anda juga sudah bisa lakukan dengan cara yang sama, membuat Anda jadi tahu, oh, saya punya target nih untuk menyimpan koin ini sampai dengan ke level segini. Daripada Anda kan bingung dong, naik 50.000 ke 51.000, Anda bingung. Naik 51.000 ke 52.000, Anda bingung. 52.000 ke 50.000, Anda bingung. It's time to sell. Selalu bertanya seperti itu. Ini dengan metode ini Anda bisa melakukan secara mandiri untuk melihat proyeksi pergerakan harga selanjutnya. Oke, setelah Anda mendapatkan penjelasannya bahwa dengan menggunakan proyeksi, golden ratio, lalu menarik garis dengan channel dan lain sebagainya, Anda akan bertanya bagaimana caranya sih kalau Anda mau melakukan ini sendiri.
Bisa jadi Anda mendapatkan di harga yang berbeda. Bisa jadi Anda menonton video ini untuk keperluan daripada koin yang lain. Lalu bagaimana caranya? Oke, saya akan coba sharingkan caranya. Yang pertama, Anda tentunya harus sudah memiliki Anda harus sudah memiliki akun untuk di exchange dan juga yang support terkait dengan chart. Kalau tidak support terkait chart, Anda tidak akan bisa melakukan analisa teknikal. Nah, bila Anda mau melakukan penarikan garis, saya contohkan di TKO BIDR, di toko kripto, Anda bisa daftar dengan link di bawah. Dengan Anda mendaftar pada link di bawah dan melakukan verifikasi, di bulan Mei setelah saya melakukan rilis dari online course bagaimana cara step by step untuk belajar analisa trading teknikal pada cryptocurrency, Anda bisa mengaksesnya secara gratis. Nah, sekarang saya akan coba lanjutkan. Pertama, ketika Anda sudah membuka, yang Anda lakukan adalah diklik dulu di bagian ini. Ya, ketika Anda klik ini, maka Anda akan muncul tools di sebelah kiri dan silakan Anda perbesar. Setelah Anda perbesar, yang Anda lakukan adalah kalau Anda mau menarik garis, maka Anda bisa gunakan di sini, yaitu gunakan garis horizontal sehingga Anda bisa mendapatkan garis horizontal. Lalu, bila Anda ingin menarik garis yang sifatnya adalah channel, Anda bisa tarik dengan yang namanya kanal paralel. Oke. Nah, kalau tadi kita coba dengan metodenya adalah Fibonacci, Anda bisa menggunakan Fibonacci time berdasarkan tren. Caranya bagaimana? Anda klik dulu sekali, Anda klik di tempat terendah, ini kan adalah terendah tertinggi dan kembali rendahnya koreksinya. Anda klik di sini, Anda tarik ke titik tertinggi. Ini time. Sorry, saya yang salah. Seharusnya adalah Fibonacci extension berdasarkan tren. Klik dulu di sini, klik di sini, lalu klik di sini. Lalu kalau Anda mau melihat lebih ke atas, Anda geser sebentar. Iya, ini saya kecilin. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan lebih banyak garis, karena ini sampai sini sudah, Anda mau mendapatkan garis yang lebih lagi, ini kurang pas. Iya. Kalau Anda mau mendapatkan garis lebih banyak lagi, Anda bisa setting di sini. Anda tampilkan, oh ini sudah tampil 1.272 dan 1.414 sudah tampil, maka ini sudah lengkap. Jadi angkanya akan bisa Anda proyeksikan ke atas sampai dengan ke 200% pun ada. Nah, seperti itu. Dan silahkan Anda juga bisa mengukur untuk harga-harga daripada cryptocurrency yang lain yang mungkin Anda inginkan. Titik tertingginya kemana? Dan contoh, karena banyak sekali nanya, Pak, TKO bisa pergi kemana ya? Mana saya bisa tahu kalau saya belum buka chart? Saya bilang, mari kita lihat dari chartnya. Dan inilah salah satu caranya untuk Anda memproyeksikan. Nah, sebelum saya akhiri daripada video ini, saya akan informasikan kepada Anda toko kripto sebagai salah satu exchange daripada cryptocurrency yang terdaftar dan diregulasi di Bapepti di Indonesia, juga setengah mengadakan promotion dengan namanya adalah THR, yaitu toko kripto Happy Ramadan. Silahkan Anda bisa coba cek langsung di websitenya ataupun pada link di bawah, bahwa ada penawaran yang sangat menarik sekali yang bisa Anda ikuti. Dan saya informasikan bahwa bila ada yang belum mengikuti daripada toko kripto meluncurkan satu token yang namanya adalah TKO. Bila Anda ingin mempelajari mengapa TKO menjadi salah satu koin yang cukup menarik dari segi utilisasi, di mana TKO adalah anak adik daripada Binance BNB, maka Anda bisa pelajari dari toko kripto TKO Light Paper. Silakan Anda juga akses pada link di bawah. Saya akan meluncurkan satu yang sangat menarik buat Anda semua. Saya tahu banyak sekali yang mungkin ingin belajar daripada cryptocurrency. Saya informasikan kepada Anda, technical analysis pada cryptocurrency tidak ada bedanya dengan Anda trading di forex, tidak ada bedanya pada trading di saham. Tapi yang mungkin yang membuat Anda perlu mempelajari bahwa bisa saja Bitcoin di-counter dengan BIDR, Bitcoin di-counter dengan BUSD, Bitcoin di-counter lagi dengan Ethereum. Bagaimana cara bisa Anda mengambil kesempatan dengan baik? Itu mungkin yang perlu kita pelajari secara lebih teknis pada cryptocurrency trading. So, saya membuat video online course khusus bagi Anda yang nanti akan saya launching di bulan Mei 2021, Cryptocurrency Basic Trading Strategy Online Course, di mana
Untuk online course ini akan saya bagikan gratis kepada Anda semua bila Anda mendaftar pada akun toko kripto dengan menggunakan link googl.my.id/toko-cr. Silakan Anda verifikasi sampai dengan verifikasi level pertama dan Anda hubungi tim saya di 0895 3-5 kali 0789. Kenapa? Karena untuk online course ini saya bagikan gratis terbatas. Jumlahnya akan segera saya umumkan di bulan Mei 2021. Silakan sekarang juga siapa yang duluan untuk mendaftar, itu juga yang akan kita berikan secara privilege utama bila ini di launching dan diberikan secara cuma-cuma. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.